Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan modul 8 SLIAAC Slack dan juga DHCP versi 6 atau DHCP dengan IP versi 6. Nah, di sini saya memiliki anggota kelompok yaitu saya sendiri di Zaman Abadana Wijaya, lalu ada Novaldi dan juga Ismi. Nah, yang pertama kita mau tahu dulu nih, welcome to Slack and DHCP. Jadi Slack dan DHCP 6 ini adalah protokol yang dimana seperti saya bilang tadi untuk DHCP 6. Jadi eh, konfigurasi ini membuat administrator jadi jauh lebih mudah. Jadi administrator di DHCP ini dengannya ada sistem DHCP ini membuat administrator jadi lebih mudah seperti itu. Jadi dalam modul ini juga kita akan mempelajari cara menggunakan Slack dan memungkinkan juga kita untuk membuat uh, address unicast global IPv6 untuk sendiri gitu. Serta mengkonfigurasikan router Cisco iOS menjadi server DHCP6 dan juga klien DHCP6 atau relay again untuk DHCP6. Nah, di sini ya seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi di sini kita akan melakukan IPv6 Global Unicast Address yang dimana kita akan menjelaskan bagaimana host IPv6 dapat memperoleh konfigurasinya. Lalu kita masuk lagi ke Slack yang dimana kita akan menjelaskan pengoperasian dari Slack. Lalu di HCP6 yang dimana kita akan menjelaskan operasi di HCP6 dan juga cara mengkonfigurasi di HCP6 seperti itu. Lalu kita akan masuk ke IPv6 QoA segmen. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke IPv6 dua segmen tadi ya, sudah saya notice tadi. Nah, di sini kita akan masuk ke poin 8.1.1 konfigurasi host untuk IPv6. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan untuk menggunakan konfigurasi otomatis ya, eh, melalui alamat setlist ini auto konfigurasi ya, melakukan konfigurasi secara auto Slack lalu juga atau DHCP6. Jadi kita harus meninjau sebuah alamat unicast global atau GUA, bagaimana cara penyebutannya, dan alamat link lokal atau LLA. Nah, topik ini akan kita bahas keduanya. Jadi pada router di alamat atau address unicast global ya, GUA ini akan melakukan sendiri konfigurasi atau secara manual menggunakan IPv6. IPv6 address prefix range. Nah, ini adalah komen ya, interface komen untuk konfigurasi. Nah, di Windowsnya sebagai host, dia juga dapat melakukan konfigurasi secara manual dengan konfigurasi address GUA IPv6 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan uh, untuk Windows ya sebagai host untuk melakukan uh, aplikasi NAM seperti itu. Nah, terus kita juga memasukkan IPv6 ini secara manual. Nah, yang di sini kita dapat memakan waktu dan juga kita dapat rawat kesalahan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai uh, sorry, oleh karena itu sebagian besar host Windows itu diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi GUA IPv6 secara dinamis atau DHCP IPv6 tadi ya.
Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 6. Sorry, pada gambar ini, sorry. Ya, di sini kita meminta IPv6 secara otomatis. Nah, sekarang kita masuk lagi ke 8.1.2, yaitu alamat tautan atau IPv6 host link local address. Jadi address link lokal untuk host IPv6-nya. Nah, jadi ketika nih ya, uh, uh, automatic IPv6 address ini terpilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan mendapatkan dan mengonfigurasi informasi alamat IPv6 pada interface. Lalu host juga akan menggunakan tiga metode tiga metode yang ditentukan oleh router. Jadi dia akan mendapatkan uh, metode yang ditentukan oleh interface dari IPv6 router. Jadi host ini akan menggunakan salah satu dari tiga metode tadi, yang dimana dia akan ditentukan oleh router seperti internal control message protocol versi 6, ICMP versi 6 yang diterima pada interface, lalu router IPv6 yang berada pada link sama gitu. Uh, nah, jadi dengan host yang menggunakan pesan RA tadi atau internet RA itu ini router advertisement ini uh, mendapatkan mengirimkan pesan dari RA yang menyarankan kepada host untuk mendapatkan informasi pengalamatan dari IPv6 mereka. Jadi alamat tautan lokal IPv6 ini secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan interface internet aktif, seperti contoh keluaran dari IP config-nya, lalu juga menunjukkan alamat tautan lokal LLA yang dibuat secara otomatis pada suatu antarmuka. Nah, seperti pada gambar ya, perhatikan bahwa antarmuka ini tidak memiliki GUA ya di sini. Nah, alasannya kenapa? Karena dalam contoh ini segmen jaringan tidak memiliki router untuk memberikan instruksi konfigurasi jaringan bagi host atau host yang belum terkonfigurasi dengan alamat IP. Baik, kita masuk lagi ke IP6 gua. Nah, di sini kita akan menetapkan ya dari GUA untuk IP6-nya. Nah, jadi IP6 ini dirancang untuk kita menyederhanakan cara host untuk memperoleh konfigurasi IPv6 secara default. Nah, router yang mendukung IPv6 akan router ANX router NA jadi ya kita akan uh, mengikatkan ya atau advertise atau NA juga ke IPv6 informasi seperti itu. Nah, jadi hal ini akan memungkinkan host untuk membantu atau memperoleh konfigurasi IPv6 secara dinamis. Nah, GUA juga, GUA IPv6 ini dapat ditetapkan secara dinamis menggunakan layanan stateless dan stateful seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sini ya. Nah, untuk semua metode stateless dan stateful dalam modul kita ini menggunakan pesan ICMP versi 6 RA untuk menyarankan kepada host cara membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6 meskipun sistem operasional host tersebut mengikuti saran dari RA. Nah, di mana keputusan ini sebenarnya pada akhirnya berada pada tangan host. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambar-gambarnya. Jadi yang pertama ada dynamic dual segment, lalu ada
Lalu ada uh, metode stateless dan juga stateful, yang dimana dia tidak akan melacak perangkat yang melacak penetapan pada alamat LP6. Lalu untuk yang statefulnya, jadi server DHCP ini, DHCP versi 6 ini akan mengelola penugasan untuk alamat IPv6. Lalu ada select only, select dengan DHCP server, lalu juga ada server DHCP versi 6. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita masuk ke 3 bendera pesan dari RA. Nah, jadi keputusan tentang bagaimana klien ini akan memperoleh GUA versi 6 bergantung pada pengaturan dalam pesan RA-nya seperti itu. Misalkan pesan ICMP versi 6 RA menyertakan 3 bendera untuk mengidentifikasi opsi dinamis yang bersedia bagi host sebagai berikut. Yang pertama ada a flag. Nah, jadi ini adalah bendera konfigurasi otomatis alamat yang menggunakan konfigurasi otomatis menggunakan stateless ya. Jadi address ini akan terauto konfigurasi tanpa status selak dan ini membuat GUA di Vietnam. Lalu ada O flag atau bendera O yang dimana ini adalah bendera konfigurasi yang lain gitu ya. Ada configuration flag yang dimana informasi other ini atau lainnya ini tersedia di server DHCP versi 6 tanpa adanya status M flag. Nah, jadi ini adalah bendera konfigurasi alamat yang terkelola yang menggunakan server DHCP versi 6 dan berstatus GUA IP versi 6. Nah, gambar ini ya kita dapat melihat gambar ini untuk mempresentasikan dari flag, offline dan juga. Nah, baik. Di sini selanjutnya akan dijelaskan untuk teman saya dari yang Slack DHCP versi 6, konfigurasi DHCP versi 6 juga, dan juga modul dari practice service. Akan dijelaskan oleh Kak. Baik, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Slack. Jadi pada bagian 8.2.1 ini tentang Slack overview. Di sini dijelaskan bahwa tidak semua jaringan itu memiliki atau memerlukan akses ke server DHCP versi 6. Namun setiap perangkat dalam jaringan IP versi 6 itu pasti memerlukan GUA. Jadi metode Slack ini memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IP versi 6 sendiri tanpa layanan server dari DHCP versi 6. Jadi Slack ini merupakan layanan tanpa status yang berarti tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat IP versi 6 ini yang sedang digunakan yang mana dan mana yang masih tersedia. Jadi Slack ini menggunakan pesan ICMP versi 6 RA untuk menyediakan pengalamatan dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Sebuah host ini mengkonfigurasi alamat IP versi 6-nya itu berdasarkan informasi yang dikirim dalam RA tersebut. Jadi pesan RA ini dikirim oleh router IP versi 6 itu setiap 200 detik. Dan suatu host juga dapat mengirim pesan router solicitation ataupun RS yang meminta router mendukung IP versi 6 untuk mengirimkan RA kepada host. Jadi Slack ini dapat diterapkan sebagai Slack only ataupun dengan DHCP versi 6. Jadi selanjutnya adalah enabling Slack. Jadi kita akan melihat topologi ini untuk melihat bagaimana Slack itu diaktifkan dan untuk menyediakan alokasi GUA dinamis tanpa status. Jadi ini diasumsikan bahwa R1 ataupun router 1 ini dengan interface Gigabit Ethernet 0/0/1 itu telah dikonfigurasi dengan alamat IP versi 6 GUA dan alamat link lokal yang ada pada contoh topologi ini.
Jadi di sini ada beberapa penjelasan tentang bagaimana S1 ini diaktifkan untuk Slack. Jadi di sini ada 3 tahapan, yaitu ada verify IP versi 6 address, lalu ada enable IP versi 6 routing, lalu ada verify Slack is enable. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah verify IP versi 6 address. Jadi contoh penggunaannya itu seperti ini. Jadi itu menggunakan SOA-IP versi 6 interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Jadi output ini itu menampilkan pengaturan saat ini pada interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Di sini dijelaskan ada link lokal IP versi 6 address, yaitu ada di FL80 ini. Ini adalah link lokal IP versi 6 address. Lalu ada GUA dan juga subnet. Jadi ini ada GUA-nya. Lalu ini adalah subnetnya. Lalu ada IP versi 6 all nodes groups. Jadi ini adalah IP versi 6 all nodes groups-nya. Lalu ada selanjutnya yaitu enable IP versi 6 routing. Jadi pada enable IP versi 6 routing ini dijelaskan bahwa meskipun interface router itu memiliki konfigurasi IP versi 6 router, IP versi 6, jadi ya juga masih belum diaktifkan untuk mengirim RA yang berisi informasi konfigurasi alamat ke host yang menggunakan Slack. Jadi untuk mengaktifkan pesan RA pada sebuah router harus bergabung dengan grup semua router ataupun IP versi 6 all routers menggunakan perintah IP versi 6 unicast routing. Jadi ini adalah contoh penggunaannya IP versi 6 unicast routing untuk bergabung dengan IP versi 6 all routers. Lalu selanjutnya ada verify Slack is enable. Jadi pada verify Slack is enable ini dijelaskan bahwa IP versi 6 all routers itu merespon alamat multicast IP versi 6 yaitu FF02.2x2, dan kita itu bisa menggunakan perintah show IP versi 6 interface Gigabit Ethernet 0/0/1 seperti contoh ini, lalu menggunakan section join. Itu untuk memverifikasi apakah router diaktifkan seperti yang ditunjukkan pada output ini. Jadi router Cisco itu yang mendukung IP versi 6 itu mengirimkan pesan RA ke alamat multicast address pada alamat ini setiap 200 detik. Lalu selanjutnya di sini ada Slack only method. Jadi metode Slack only ini diaktifkan secara default saat perintah IP versi 6 unicast routing ini dikonfigurasi. Jadi semua interface Ethernet yang diaktifkan dengan GUA IP versi 6 yang dikonfigurasi akan mulai mengirimkan pesan RA dengan tanda A ini ditetapkan ke 1, sedangkan O dan juga M itu ditetapkan ke 0. Seperti pada gambar ini. Ini adalah penetapannya. Di sini dijelaskan bahwa flag A sama dengan 1 itu menyarankan klien untuk membuat GUA IP versi 6 sendiri menggunakan prefix yang advertise in the RA. Jadi prefix yang telah diiklankan di RA. Jadi klien itu dapat membuat ID interface itu sendiri menggunakan metode pengidentifikasi unik yang diperluas ataupun EUI 64, atau bisa juga membuatnya secara acak. Lalu yang kedua ini ada O dan M yang dilambangkan dengan 0. Itu memerintahkan klien untuk menggunakan informasi dalam pesan RA eksklusif. Jadi pesannya secara eksklusif. Jadi RA ini mencangkup informasi prefix length, DNS server, MTU, dan default gateway.
dan tidak ada informasi lebih lanjut yang tersedia dari server DHCP versi 6 ini. Jadi dalam contoh ini, PC1 itu diaktifkan untuk memperoleh informasi pengelamatan IP versi 6 itu secara otomatis karena pengaturan flag A, O, dan juga M. Jadi PC1 ini menjalankan select menggunakan informasi yang terdapat dalam pesan RA yang dikirimkan oleh router 1. Alamat gateway default adalah alamat IP versi 6 sumber pesan dari RA yang merupakan LLA untuk router 1. Jadi default gateway ini hanya dapat diperoleh secara otomatis dari pesan RA. Server DHCP itu tidak menyediakan informasi ini. Jadi yang menyediakan itu adalah RA. Lalu selanjutnya itu ada ICMP versi 6 RS message. Jadi di sini dijelaskan bahwa router itu mengirimkan pesan RA itu setiap 200 detik. Namun router juga akan mengirimkan pesan RA jika menerima pesan RS dari host. Ketika klien dikonfigurasikan untuk memperoleh informasi pengalamatan secara otomatis, ia akan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast semua router. Jadi ini ada contoh topologi yang mengilustrasikan bagaimana sebuah host itu memulai metode select. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa router itu mengirimkan pesan RA. Dan router juga dapat mengirimkan pesan RA ketika si host ini mengirimkan pesan RS seperti pada topologi ini. Jadi si PC1 ini yang sebagai host, dia mengirimkan RS message ke router. Lalu router akan mengirimkan RA message ke PC1. Lalu selanjutnya ini ada host process to generate interface, yaitu proses host untuk menghasilkan ID interface. Jadi dijelaskan bahwa dengan menggunakan select, sebuah host itu biasanya memperoleh informasi subnet IP versi 6, yaitu 64 bit dari router RA. Namun host tersebut harus membuat identifier ataupun ID interface 64 bit yang tersisa menggunakan salah satu dari dua metode ini, yaitu ada randomly generate, yaitu dibuat secara acak. Jadi randomly generate ini ID interface 64 bit yang dibuat secara acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh host Windows 10. Lalu ada juga EUI 64. Jadi pada EUI 64 ini host akan membuat ID interface menggunakan alamat MAC 48 bit dan host akan masukkan nilai heksadesimal yaitu FFFE di tengah alamatnya dan membalik bit ketujuh ID interface. Jadi ini mengubah nilai digit heksadesimal kedua ID interface. Dan beberapa sistem operasi menggunakan ID interface yang dibuat secara acak sebagai default, bukan metode EUI 64 karena masalah privacy. Ini karena alamat MAC Ethernet host digunakan oleh EUI 64 untuk membuat ID interface. Selanjutnya ini ada duplicate address detection. Jadi pada duplicate address detection ini proses ini memungkinkan host untuk membuat alamat IP versi 6. Namun tidak menjamin bahwa alamat tersebut unik pada jaringan dan bisa saja alamat tersebut itu sama. Jadi ini tidak menjamin bahwa alamatnya akan unik. Jadi select ini adalah proses tanpa status. Oleh karena itu, host memiliki opsi untuk memverifikasi bahwa alamat IP versi 6 yang baru itu dibuat bersifat unik sebelum dapat digunakan. Jadi proses duplicate address detection ini ataupun DAD
itu digunakan oleh host untuk memastikan bahwa GUA IP versi 6 itu bersifat unik. Jadi DAD ini diimplementasikan menggunakan ICMP versi 6, dan untuk menjalankan DAD ini host mengirimkan pesan ICMP 6 Netboard Solicitation ataupun NS dengan alamat multicast yang dibuat secara khusus yang disebut dengan alamat multicast Solicate Node. Alamat ini menduplikasikan 24 bit terakhir dari alamat IP versi 6 host. Jika tidak ada perangkat lain yang merespon dengan pesan NA, maka alamat tersebut hampir dapat dipastikan unik dan dapat digunakan oleh host. Dan jika NA diterima oleh host, maka alamat tersebut tidak unik, dan sistem operasi harus menentukan ID interface baru untuk digunakan. Dan ID interface ini harus unik. Jadi jika tidak unik itu akan diganti dengan ID interface yang baru. Lalu Internet Engineering Task Force ataupun IETV itu merekomendasikan agar DAD ini digunakan pada semua alamat unicast IP versi 6. Terlepas dari apakah alamat tersebut dibuat hanya menggunakan SLAC, diperoleh menggunakan DHCP versi 6 berstatus, ataupun stateful DHCP versi 6, dan dapat juga dikonfigurasi secara manual. Jadi DAD ini tidak wajib karena ID interface 64 bit itu menyediakan 18 quintillion kemungkinan dan memungkinkan terjadinya duplikasi itu sangat kecil karena yang disediakan tuh sangat banyak. Jadi memungkinkan bahwa yang sama itu akan jarang gitu ataupun langka. Lalu sebagian besar sistem operasi menjalankan DAD pada semua alamat unicast IP versi 6, terlepas dari bagaimana alamat tersebut dikonfigurasi. Lalu selanjutnya ini ada DHCP versi 6. Jadi dalam topik ini itu kita akan menjelaskan tentang DHCP versi 6 stateless dan juga stateful. Jadi bedanya yaitu DHCP versi 6 stateless ini menggunakan bagian-bagian dari SLAC untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan itu diberikan kepada host. Sedangkan DHCP versi 6 stateful itu tidak memerlukan SLAC. Jadi meskipun DHCP versi 6 dan juga DHCP versi 4 itu serupa dengan dalam hal yang disediakan, tapi keduanya ini sangat independen dan satu sama lain itu sangat independen. Di sini ada note yaitu DHCP versi 6 ini didefinisikan dalam RFC 3315. Jadi host itu akan mulai komunikasi klien ataupun server DHCP versi 6 itu setelah DHCP versi 6 stateless ataupun DHCP versi 6 stateful itu sudah diindikasikan dalam RA. Jadi pesan DHCP versi 6 dari server ke klien itu menggunakan port tujuan UDP 546. Sedangkan pesan DHCP versi 6 dari klien ke server itu menggunakan port tujuan UDP 547. Jadi di sini ada beberapa step ataupun langkah-langkah untuk operasi DHCP versi 6. Jadi di sini ada 6 langkah, yaitu ada yang pertama, host mengirimkan pesan RS. Lalu yang kedua, itu router merespon dengan pesan RA. Lalu yang ketiga, host mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit. Lalu yang keempat itu DHCP versi 6 server itu merespon dengan pesan advertise. Lalu yang kelima itu ada host merespon server DHCP versi 6. Lalu yang keenam itu ada server DHCP versi 6 itu mengirimkan pesan balasan. Jadi ini ada penjelasan dari step-step tadi, yaitu ada 6 step. Yang pertama itu host
send an RS message, yaitu host mengirimkan pesan RS. Jadi dalam contoh ini hostnya itu ada di PC1 ini. Jadi PC1 ini mengirimkan pesan ke router 1, yaitu berupa pesan RS. Jadi dari PC1 itu mengirimkan pesan RS ke router 1. Lalu selanjutnya step kedua yaitu router respond with an RA message, yaitu router merespon dengan pesan RA. Jadi pada topologi ini, yang tadi kan pertama PC1 ini mengirimkan pesan. Pesannya itu berupa RS ke router 1. Lalu dari router 1 itu mengirimkan balasan berupa pesan RA ke PC1. Lalu step selanjutnya adalah host send DHCP versi 6 solicit message. Jadi host ini mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit message. Jadi di sini dijelaskan bahwa klien yang sekarang menjadi klien DHCP versi 6 ini perlu menemukan server DHCP versi 6 dan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit ini ke alamat IP versi 6 multicast all DHCP versi 6 server yang dicadangkan, yaitu ini FF02 titik 1 2x2. Di alamat multicast ini memiliki cakupan link lokal, yaitu berarti router tidak meneruskan pesan ke jaringan lain. Ini adalah contoh pesan solicitnya. Jadi dari PC1 itu dikirimkan ke server berupa pesan solicit tadi. Lalu selanjutnya di step 4 yaitu DHCP versi 6 server respond with RVTIS message. Jadi server DHCP versi 6 ini merespon dengan pesan advertis. Sebelumnya tadi dari PC1 itu mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit. Lalu selanjutnya yaitu server DHCP versi 6 ini meresponnya dengan pesan advertis. Jadi satu atau beberapa server dari DHCP versi 6 ini merespon dengan pesan unicast DHCP versi 6 advertis. Jadi pesan advertis ini memberi tahu klien DHCP versi 6 bahwa server tersedia untuk layanan DHCP versi 6. Jadi ini adalah contohnya. Jadi dari DHCP versi 6 ini, DHCP versi 6 server ini dikirimkan pesan advertis unicast itu ke PC1. Lalu selanjutnya di step 5 itu yaitu host respond to DHCP versi 6 server, yaitu jadi pada step ini itu host akan merespon DHCP versi 6 server tadi. Jadi respon PC1 ini bergantung pada apakah ia menggunakan DHCP versi 6 stateful ataupun stateless. Itu yang pertama adalah klien DHCP menggunakan stateful. Jadi pada menggunakan jadi ketika menggunakan stateless ini, klien membuat alamat IP versi 6 itu menggunakan prefix dalam pesan RA dan ID interface yang dibuat sendiri. Klien kemudian mengirimkan pesan DHCP versi 6 yaitu information request ke server DHCP versi 6 yang meminta parameter konfigurasi tambahan, misalnya alamat server DNS. Lalu yang kedua yaitu klien DHCP versi 6 menggunakan stateful. Jadi klien itu akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 request ke server DHCP versi 6 untuk memperoleh semua parameter konfigurasi IP versi 6 yang diperlukan. Jadi kalau stateful tadi itu dia akan mendapatkan semuanya, tapi kalau stateless
ia akan membuat alamat IP versi 6 itu menggunakan prefix dalam pesan RA dan ID interface yang dibuat sendiri. Ini adalah contoh topologinya. Ini adalah pesan request or information request unicast-nya. Lalu step selanjutnya, yaitu step terakhir, adalah the DHCP versi 6 server send a reply message. Jadi server DHCP versi 6 itu akan mengirimkan pesan balasan. Jadi pada langkah terakhir ini server mengirimkan pesan unicast DHCP versi 6 reply itu ke klien. Jadi isi pesan ini tuh bervariasi tergantung pada apakah pesan tersebut membalas pesan request ataupun information request. Dan klien akan menggunakan alamat link lokal IP versi 6 sumber RA sebagai alamat gateway defaultnya. Jadi server DHCP versi 6 ini tidak menyediakan informasi ini. Jadi contoh topologinya seperti ini. Jadi di paling bawah ada reply unicast, yaitu step terakhir, di mana DHCP ini akan mengirimkan pesan ini ke PC 1. Lalu selanjutnya ini adalah stateless DHCP versi 6 operation. Jadi stateless DHCP versi 6 ini hanya menyediakan informasi yang identik untuk semua perangkat di jaringan seperti alamat IP versi 6 dari server DNS. Dan proses ini dikenal sebagai DHCP versi 6 stateless karena server tidak memelihara informasi status klien apapun, misalnya daftar alamat IP versi 6 tersedia dan dialokasikan. Server DHCP versi 6 stateless ini hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien, bukan alamat IP versi 6. Jadi dia tidak akan menyediakan alamat IP dan dia hanya menyediakan parameter konfigurasinya saja. Contohnya adalah ini. Jadi pada contoh ini PC 1 ini menerima pesan DHCP RA, yaitu stateless. Jadi pesan RA ini berisi prefix awalan jaringan dan panjang prefixnya. Dan bendera M ini itu ditetapkan ke nilai default 0. M ini 0. Lalu bendera A itu 1, yaitu memberitahu klien untuk menggunakan Slack, dan bendera O itu sama dengan 1, yaitu memberitahu klien bahwa informasi konfigurasi tambahan itu tersedia dari server DHCP versi 6 stateless. Lalu klien mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit untuk mencari server DHCP versi 6 stateless guna memperoleh informasi tambahan. Contohnya adalah informasi alamat server DNS. Lalu selanjutnya ada enable stateless DHCP versi 6 on and interface, yaitu mengaktifkan DHCP versi 6 stateless pada interface. Jadi di sini dijelaskan bahwa DHCP versi 6 stateless itu diaktifkan pada interface router menggunakan perintah konfigurasi interface, yaitu IP versi 6 and the other config flag, dan ini menyetel tanda O itu ke 1. Jadi output yang disorot pada cara mengkonfigurasi bahwa RA akan memberitahu host penerima untuk menggunakan konfigurasi otomatis stateless, yaitu flag A sama dengan 1, dan menghubungkan server DHCP versi 6 untuk meroleh informasi konfigurasi lainnya. Jadi flag O itu sama dengan 1. Jadi kita juga dapat menggunakan no IP versi 6 and the other config flag itu untuk mengatur ulang interface ke opsi select default only, ataupun O flag sama dengan 0.
Jadi ini adalah contoh penggunaannya, yaitu IP versi 6 and the other config flag. Itu akan mengatur O sama dengan 1. Dan bisa juga untuk mengatur O sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada stateful DHCP versi 6 operation. Jadi opsi ini tuh paling mirip dengan DHCP versi 4. Dalam kasus ini, pesan RA itu memberitahu klien untuk memperoleh semua informasi pengalamatan dari server DHCP versi 6 yang memiliki status, kecuali alamat gateway, alamat default gateway yang merupakan alamat link lokal IP versi 6 sumber RA. Jadi ini dikenal sebagai DHCP versi 6 stateful karena DHCP versi 6 ini menyimpan informasi status IP versi 6 yang mirip dengan server DHCP versi 4 yang mengalokasikan alamat untuk IP versi 4. Jadi ini adalah contoh dari operasi DHCP versi 6 stateful. Jadi PC1 ini menerima pesan RA dengan tanda O ditetapkan ke 0 dan tanda M ditetapkan ke 1 yang menunjukkan kepada PC1 bahwa ia akan menerima semua informasi pengalamatan IP versi 6 server DHCP versi 6 stateful. Lalu PC1 mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit untuk mencari server DHCP versi 6 yang memiliki status. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa jika A sama dengan 1 dan M sama dengan 1, itu beberapa sistem operasi seperti Windows akan membuat alamat IP versi 6 menggunakan slash dan memperoleh alamat yang berbeda dari server DHCP versi 6 yang memiliki status. Ataupun DHCP versi 6 stateful. Nah, dalam kebanyakan kasus disarankan untuk menyetel tanda A itu secara manual ke 0. Lalu selanjutnya adalah enable stateful DHCP versi 6 on an interface, yaitu mengaktifkan DHCP versi 6 stateful pada interface. Jadi DHCP versi 6 ini berstatus diaktifkan pada interface router menggunakan perintah konfigurasi interface, yaitu IP versi 6 ND managed config flag. Jadi ini menyetel tanda M ke 1 dan perintah IP versi 6 ND prefix default no autoconfig itu menonaktifkan select dengan menyetel tanda A ke 0. Dan output yang ada pada contoh ini mengkonfigurasi bahwa RA akan memberitahu host untuk memperoleh semua informasi konfigurasi IP versi 6 dari server DHCP versi 6. Jadi flag M sama dengan 1. Jadi ini adalah contoh penggunaannya. Yaitu ada interface Gigabit Ethernet 0/0/1, lalu IP versi 6 ND managed config flag, lalu IP versi 6 ND prefix default no autoconfig, lalu kita keluar dari mode exchange, lalu kita show IP versi 6 interface Gigabit Ethernet 0/0/1 lalu begin ND. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Dipavianarci dari kelas 3 TRIA. Baik, di sini saya akan membahas configure DHCP 6 server. DHCP 6 router roles. Jadi, dalam sebuah topologi jaringan yang lebih kecil, kita tidak selalu memerlukan perangkat terpisah untuk menjalankan berbagai fungsi jaringan. Cisco IOS router misalnya dapat berfungsi sebagai DHCP 6 server
client atau relay agent. Ini membuat Cisco IOS router menjadi perangkat yang sangat fleksibel. Lalu di sini ada DHCP6 server. Jadi router ini menyediakan layanan DHCP6 baik secara stateless maupun stateful. Jadi pada mode stateless, router hanya menyediakan informasi tambahan seperti DNS server kepada klien, sedangkan alamat IP tetap diperoleh melalui auto konfigurasi Slack. Sementara pada mode stateful, router memberikan seluruh konfigurasi jaringan, termasuk alamat IP6, gateway, dan DNS. Jadi DHCP6 client di sisi lain DHCP6 client ini adalah sebuah interface router juga dapat dikonfigurasi untuk berfungsi sebagai klien DHCP6. Artinya, interface tersebut dapat memperoleh konfigurasi IP versi 6 dari DHCP6 server yang ada di jaringan. Lalu di sini ada DHCP6 relay agent. Dalam beberapa skenario, klien dan server DHCP6 berada di jaringan yang berbeda. Dalam kasus ini, router dapat berfungsi sebagai relay agent. Router akan meneruskan pesan DHCP6 dari klien ke server, sehingga memungkinkan komunikasi antar jaringan yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah configure a stateless DHCP6 server. Jadi dalam konfigurasi stateless DHCP6 server, router ini bertanggung jawab untuk memberikan informasi alamat jaringan IP6 melalui pesan router advertisement RA. Namun klien tetap harus menghubungi server DHCP6 untuk mendapatkan informasi tambahan seperti alamat DNS dan nama domain. Sebagai ilustrasi, kita bisa melihat topologi di bawah ini. Contoh di sini di mana R1 ini bertindak sebagai stateless DHCP6 server. Jadi server yang memberikan layanan Slack, stateless address auto configuration, untuk konfigurasi IP6 host serta layanan DHCP6. Nah, jadi selanjutnya di sini dicontoh ada 5 langkah yang harus diikuti untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai stateless DHCP6 server. Nah, yang pertama adalah perintah IP6 unicast routing, yang digunakan untuk mengaktifkan routing IP6 di router. Perintah ini tidak hanya penting untuk fungsi DHCP6, tapi juga untuk memungkinkan router mengirim pesan RA. Yang kedua, define a DHCP pool name, jadi membuat nama DHCP6 pool. Nah, selanjutnya membuat DHCP pool dengan perintah IP6 DHCP pool di mode konfigurasi global. Misalnya kita buat pool dengan nama stateless. Selanjutnya, langkah ketiga, konfigurasi DHCP6. Yang mana di dalam pool ini kita akan menambahkan informasi tambahan yang akan diberikan ke klien, seperti alamat DNS, server DNS, dan nama domain. Nah, jadi berikut contohnya. Jadi DNS servernya adalah ini, dan domain name-nya adalah example.com. Nah, ini bisa diganti dengan yang diinginkan. Lalu langkah keempat adalah menghubungkan DHCP6 ke interface. Nah, sekarang kita perlu menghubungkan DHCP6 pool yang telah kita buat ke interface router. Nah, dalam hal ini Gigabit Ethernet 01, kita juga harus memastikan bahwa null flag
O flag diubah menjadi 1 yang menunjukkan bahwa informasi tambahan tersedia dari server DHCP 6 stateless. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya. Lalu yang kelima, jadi verifikasi konfigurasi IP6 pada host. Nah, untuk memverifikasi bahwa host telah menerima informasi konfigurasi, kita bisa menggunakan perintah ipconfig all pada PC Windows. Output yang kita lihat akan menunjukkan bahwa PC1 telah menerima alamat IP6 global gateway default serta informasi DNS dari stateless DHCP server. Nah, dari server IP address 6. Nah, ini dia adalah hasilnya dari perintah ipconfig all. Baik, selanjutnya adalah configure a stateless DHCP 6 client. Selain menjadi DHCP 6 server, router juga bisa dikonfigurasi sebagai DHCP 6 client, di mana router tersebut akan mendapatkan konfigurasi IP6 dan dari server DHCP 6 seperti yang dijelaskan pada topologi. Nah, di sini di mana router 1 bertindak sebagai DHCP server dan router 3 adalah sebagai klien. Jadi berikut adalah 5 langkah untuk memverifikasi sebuah router sebagai stateless DHCP 6 client. Dan langkah pertamanya adalah sama seperti pada konfigurasi server IP6 routing, harus diaktifkan sebagai router klien menggunakan perintah IP6 unicast routing. Lalu langkah kedua adalah router klien memerlukan link local address atau LLA. Alamat link lokal IP6 ini secara otomatis dibuat pada interface router ketika alamat unicast global dikonfigurasi, atau bisa juga dibuat tanpa alamat global menggunakan perintah IP6 enable. Nah, jadi pada contoh ini perintah IP6 enable digunakan pada interface Gigabit Ethernet 001 pada router R3. Lalu langkah ketiga, configure client to router to use Slack. Jadi router client perlu dikonfigurasi untuk menggunakan Slack, stateless address auto configuration, untuk mendapatkan konfigurasi IP6 secara otomatis. Nah, perintah IP6 address auto config digunakan untuk memungkinkan konfigurasi otomatis ini. Nah, ini adalah contoh dari konfigurasinya. Lalu yang keempat adalah verifikasi bahwa router klien menerima alamat GUA. Jadi untuk memverifikasi bahwa router klien telah menerima Global Unicast Address atau GUA, kita dapat menggunakan perintah show IP6 interface brief. Nah, di sini outputnya menunjukkan bahwa interface Gigabit Ether 01 pada router 3 telah mendapatkan alamat GUA yang valid. Nah, selanjutnya step 5, verification client router receive other DHCP 6. Langkah terakhirnya adalah memverifikasi bahwa router klien telah menerima informasi tambahan dari server seperti alamat DNS server dan nama domain. Perintah show IP 6 DHCP interface Gigabit Ethernet 001 akan menunjukkan informasi
sebagai berikut. Nah, ini hasil dari perintah tersebut. Selanjutnya adalah configure a stateful DHCP6 server. Jadi pada bagian ini kita akan membahas cara mengkonfigurasi stateful DHCP6 server. Opsi server DHCP6 stateful ini mengharuskan router IP6 untuk memberitahu host agar menghubungi DHCP6 server untuk mendapatkan seluruh informasi alamat jaringan IP6 yang diperlukan. Dalam topologi, router 1 akan menyediakan layanan DHCP6 stateful untuk semua host di jaringan lokal. Konfigurasi stateful DHCP6 server hampir sama dengan stateless DHCP6 server. Namun perbedaannya terletak pada server DHCP6 stateful yang juga memberikan informasi alamat IP6 kepada klien, mirip seperti DHCP4. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah mengaktifkan IP6 routing. Nah, mengaktifkan IP6 routing pada router dengan perintah IP6 unicast routing. Nah, yang kedua adalah define a DHCP6 pool name. Jadi langkah berikutnya adalah membuat DHCP6 pool dengan perintah IP6 DHCP pool. Pada contoh ini, nama pool yang digunakan adalah IP6 stateful. Langkah ketiga, nah jadi pada langkah ini kita akan mengkonfigurasi DHCP6 pool untuk memberikan alamat IP6, alamat DNS server, dan nama domain kepada klien. Perintah address prefix digunakan untuk menunjukkan kumpulan alamat yang akan diberikan oleh server. Contoh, ini menggunakan alamat DNS publik dari Google. Contohnya ini. Nah, ini menggunakan Google. Langkah keempat, kaitkan DHCP6 pool ke interface. Nah, DHCP6 pool harus dikaitkan dengan interface dengan perintah IP6 DHCP server. Pada konfigurasi ini, kita juga perlu mengubah mFlag menjadi 1 menggunakan perintah IP6 and IP6 manage config flag untuk memberikan tahu klien bahwa mereka harus mendapatkan konfigurasi dari DHCP6 server. Selain itu, A-flag diubah menjadi 0 untuk mencegah penggunaan selak. Nah, ini adalah contoh konfigurasinya. Nah, jadi contoh konfigurasi ini, router 1 akan memulai merespon permintaan stateful DHCP6 dari klien pada interface tersebut dengan informasi yang ada di pool. Selanjutnya, langkahnya terakhir adalah verify host receive IPsec address information. Jadi untuk memverifikasi bahwa PC1 telah menerima konfigurasi dari stateful DHCP6 server, kita bisa menggunakan perintah ifconfig all pada Windows. Dari output berikut kita bisa melihat bahwa PC1 menerima alamat global unicast address gua dari DHCP6 server dan DNS server. Nah, ini IP6 address-nya, DHCP DNS server. Nah,
Nah, jika tampil sebagai berikut, berarti sesuai dengan langkah-langkah, berarti kita telah berhasil mengkonfigurasi router 1 sebagai stateful DHCP server. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigur a stateful DHCP6 client. Nah, jadi pada bagian ini kita akan membahas cara mengkonfigurasi stateful DHCP6 client. Seperti yang kita ketahui, sebuah router juga bisa bertindak sebagai DHCP6 client untuk mendapatkan informasi alamat IP6 dari DHCP6 server. Router client perlu mengaktifkan IP6 routing dan memiliki IP6 link local address untuk dapat mengirim dan menerima pesan-pesan IP6. Baik, langkah pertama adalah memastikan IP6 routing diaktifkan pada router client dengan perintah IP6 unicast routing. Nah, step kedua adalah configure client router to create an LLA. Nah, yang kedua adalah pada langkah ini kita mengaktifkan IP6 pada interface router menggunakan perintah IP6 enable yang memungkinkan router untuk membuat link local address. Lalu langkah ketiga adalah konfigurasi router client untuk menggunakan DHCP6. Setelah LLA dikonfigurasi, kita bisa mengkonfigurasi router client untuk mendapatkan informasi alamat IP6 dari DHCP6 server dengan perintah IP6 address DHCP. Nah, seperti yang dicontohkan berikut. Lalu step keempat, verifikasi bahwa router client diberi GUA. Jadi untuk memverifikasi bahwa router client telah diberikan global unicast address GUA oleh DHCP6 server, kita bisa menggunakan perintah show IP6 interface brief. Lalu langkah yang kelima adalah verifikasi konfigurasi lainnya dari DHCP6. Nah, jadi yang terakhir kita dapat menggunakan perintah show IP6 DHCP interface Gigabit Ethernet 001 untuk memverifikasi bahwa router client telah menerima informasi lain yang diperlukan, seperti alamat DNS server dan domain name dari DHCP6 server. Nah, DNS server, domain name, dan addressnya atau GUA-nya, GUA. Nah, setelah melakukan semua konfigurasi ini, nah, jika sudah melakukan ini, harusnya untuk berhasil mengkonfigurasi router R3 dengan stateful DHCP client. Lalu selanjutnya adalah DHCP6 server verification commands. Di dalam bagian ini kita akan membahas perintah-perintah verifikasi untuk memeriksa operasi DHCP6 pada sebuah router. Nah, jadi ada dua perintah utama yang akan kita gunakan untuk memverifikasi konfigurasi dan status DHCP6 server. Yang pertama adalah show IP6 DHCP pool. Jadi perintah show IP6 DHCP pool digunakan untuk memverifikasi nama pool DHCP6 dan parameter-parameter yang terkait. Output perintah ini juga menunjukkan jumlah klien yang aktif. Nah, lalu dalam contoh berikut, dalam contoh ini, pool IP6 stateful memiliki dua klien aktif, yaitu R1
yaitu PC1. Nah, lalu selanjutnya adalah show IP6 DHCP binding. Jadi perintah show IP6 DHCP binding ini menampilkan link local address dari klien serta global unicast address yang telah diberikan oleh server. Perintah ini juga menunjukkan waktu validasi dari alamat yang diberikan. Contoh, waktu berikut menunjukkan dua klien yang terhubung ke router R1 yaitu PC1 dan PC3. Nah, kliennya adalah ini dan ini. Nah, ini jadi klien pertama. Nah, ini adalah klien dari PC1 yang memiliki alamat link lokal itu sebagai berikut. Ini link lokalnya yang telah diberikan oleh GUA, lalu ini adalah alamat addressnya. Selanjutnya sama seperti di atasnya. Nah, jadi selanjutnya adalah configure a DHCP relay agent. Jadi pada bagian ini kita akan membahas cara mengkonfigurasi DHCP6. Konfigurasi DHCP6 relay agent. Nah, pada router IP6, relay agent digunakan ketika server DHCP6 berada di jaringan yang berbeda dari klien, sehingga router harus meneruskan permintaan DHCP ke server di jaringan lain. Nah, jadi di topologi ini pada router R3 dikonfigurasi sebagai DHCP6 server. Nah, PC1 berada di jaringan ini dan memerlukan layanan DHCP6 server untuk mendapatkan konfigurasi IP6-nya. Router 1 akan dikonfigurasi sebagai DHCP6 relay untuk meneruskan permintaan dari PC1 ke router 3. Nah, terus langkah-langkahnya. Jadi untuk mengkonfigurasi router 1 sebagai DHCP relay agent kita perlu menggunakan perintah berikut. Nah, ini IP6 DHCP relay destination IP6 address. Jadi IP6 address alamat DHCP6 server yang akan menerima permintaan. Interface type, interface number, dan interface number ini adalah interface keluar atau egress interface yang digunakan untuk mencapai server. Interface keluar hanya diperlukan jika alamat next hop adalah link local address. Nah, lalu berikut adalah contoh konfigurasi untuk router 1. Masuk ke mode konfigurasi interface Gigabit Ethernet 001 yang terhubung ke klien, lalu konfigurasi alamat DHCP6 server dalam kasus ini, dan dalam kasus ini kita menggunakan ini. Nah, ini. Dan interface out yaitu Gigabit Ethernet 000 untuk mencapai server. Nah, jadi dengan konfigurasi ini router 1 akan meneruskan permintaan DHCP6 dari klien ke DHCP6 server yang ada di jaringan ini. Nah, setelah dikonfigurasi, ya, jadi PC1 itu memungkinkan yang berada di jaringan yang luar untuk mendapatkan konfigurasi IP6 dari server DHCP6 melalui router 1 yang berfungsi sebagai relay agent. Lalu selanjutnya adalah
verify the DHCP6 relay agent. Jadi pada bagian ini kita akan memverifikasi apakah DHCP6 relay agent berfungsi dengan benar menggunakan beberapa perintah pada router dan PC client. Yang pertama adalah verifikasi DHCP6 relay agent menggunakan perintah show IP6 DHCP interface. Nah, ini. Jadi untuk memeriksa interface router yang dikonfigurasi sebagai relay agent berfungsi dengan baik, gunakan perintah ini. Kita akan menggunakan perintah ini, yaitu show IP6 DHCP interface. Nah, jadi output dari perintah ini akan menunjukkan bahwa interface gigabit 001 sedang dalam mode relay, serta menampilkan alamat tujuan DHCP6. Lalu yang kedua adalah verifikasi DHCP6 server menggunakan perintah show IP6 DHCP binding. Lalu selanjutnya adalah pada router 3 gunakan perintah ini show IP6 DHCP binding untuk memeriksa apakah ada host yang telah diberikan di konfigurasi IP6. Jadi output ini akan menampilkan alamat link lokal klien serta alamat global unicast yang diberikan oleh DHCP6. Dan adalah link lokalnya, dan ini adalah GUA-nya, global unicast address. Nah, selanjutnya verifikasi PC1 menggunakan ipconfig all. Nah, terakhir, jadi kita gunakan perintah ipconfig all pada PC1 untuk memverifikasi apakah PC1 telah menerima konfigurasi IP6 dari DHCP6 server. Nah, ini adalah contoh output dari perintah ipconfig all. Nah, jadi dari output ini terlihat bahwa PC1 telah menerima alamat GUA dan DNS server dari DHCP6 server. Global unicast address lalu DHCP6 server. Setelah kita membahas modul ke-8 ini, yaitu modul DHCP6. Nah, jadi what did I learn in this module? Jadi dalam modul ini kita mempelajari beberapa konsep penting terkait konfigurasi dan pengelolaan alamat IP global unicast address pada router dan perangkat jaringan lainnya. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah IP6 GUA assignment global unicast address. Jadi alamat IP6 global unicast address dapat dikonfigurasi secara manual pada interface router menggunakan perintah IP address IP6 prefix length. Namun perangkat juga mendapatkan IP6 global unicast address secara otomatis menggunakan mode SLAC stateless address auto configuration atau DHCP6. Proses ini dikontrol oleh router adversement yang berisi 3 flag penting, yaitu yang pertama adalah a flag untuk SLAC memungkinkan perangkat mengonfigurasi sendiri alamat IP6 global unicast address, yaitu lalunya adalah null flag menandakan bahwa tambahan dari stateless DHCP6 server. M flag adalah jadi mflag ini menginstruksikan perangkat untuk menggunakan stateful DHCP6 guna mendapatkan seluruh konfigurasi IP6. Lalu yang kedua adalah SLAC, yaitu memungkinkan perangkat untuk secara otomatis menghasilkan alamat IP6 GUA tanpa bantuan server DHCP6. Router mengirim pesan RA router adversement setiap 200 detik, namun juga bisa dikirim setelah menerima RS dari host. Dengan SLAC, host membuat interface identifier menggunakan metode EUI64 atau acak dan memverifikasi keunikan alamat dengan proses DAD, duplicate address detection. Lalu yang ketiga adalah DHCP6. Jadi dynamic
host configuration protocol for IP6 terdapat dua jenis DHCP, yaitu stateless DHCP6, yaitu memberikan informasi tambahan seperti DNS, tetapi alamat IP6 berasal dari RA. Yang kedua adalah stateful DHCP6, menyediakan semua informasi jaringan IP6 termasuk alamat gua. Jadi perintah seperti show IP6 DHCP pool dan show IP6 DHCP binding digunakan untuk memverifikasi operasi DHCP6 pada router. Lalu yang kita pelajari adalah DHCP6 relay agent. Jika DHCP6 server berada di jaringan yang berbeda, router bisa dikonfigurasi dengan DHCP6 relay agent. Ini dilakukan menggunakan perintah IP6 DHCP relay destination, IP6 address, interface type, dan interface number. Jadi perintah itu barusan itu memungkinkan router untuk meneruskan pesan antara klien DHCP6 dan server DHCP6. Nah, jadi dengan mempelajari model ini, saya sekarang memahami cara mengkonfigurasi dan memverifikasi pengelolaan alamat IP6 menggunakan metode SLAAC dan DHCP6, serta bagaimana menggunakan router sebagai DHCP relay agent ketika server berada di jaringan yang berbeda.